Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Anggota KKB yang membunuh seorang polisi dan 2 warga diringkus polisi di Kabupaten Lanijaya. Mahkota Cendrawasih dibakar BBKSDA Papua. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Jayapura berunjuk rasa mendesak MRP membuat aturan untuk memproteksi burung sakral Cendrawasih. Bocah tunarungu korban penculikan di Merauke ditemukan tidak bernyawa tak jauh dari rumahnya. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Puncak atas nama Dugi Telenggen. Penangkapan terjadi di Kampung Ulume, Kabupaten Lanijaya pada hari Senin. Dugi Telenggen terlibat dalam penembakan yang menyebabkan gugurnya anggota Polres Lanijaya, Brigpol Johan Sibarani pada September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Johannes Abilio Valo dalam kejadian yang sama. Penangkapan bermula saat tim Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Lanijaya menangani pertikaian masyarakat di Kampung Ninam. Ketika mendatangi masa di Kampung Ulume, petugas mendapati seseorang memegang telepon genggam yang diduga milik Dugi Telenggen. Dari hasil penyelidikan, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone, buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noken kecil. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Operasi Damai Kartens dalam menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pegunungan Papua. Satgas akan terus melanjutkan pengejaran terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan bermartabat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, buku catatan, dan tas noken kecil. Penangkapan ini adalah bukti komitmen aparat dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Polisi akan terus melakukan pengecekan dan penindakan terhadap jaringan KKB lainnya demi mewujudkan Papua yang aman dan damai. Rian Tonai melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Kabupaten Merauke. Kali ini seorang pria tak berbaju terekam CCTV saat membobol kotak amal di sebuah masjid. Peristiwa terjadi di Masjid Al-Barokah, Jalan Gak, Kabupaten Merauke pada hari Senin. Dalam rekaman CCTV, seorang pria tanpa busana atas menutup kepalanya dengan baju miliknya dan masuk ke area sholat untuk membobol kotak amal. Meski uang yang berhasil diambil hanya beberapa ratus ribu rupiah, namun aksi ini membuat para pengurus masjid resah. Polisi yang menerima laporan langsung turun ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Kami dari Kepolisian Resort Merauke menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke, terutama pengurus masjid, karena akhir-akhir ini telah terjadi pembobolan kotak amal. Jadi kita himbau yang pertama, kotak-kotak amal disimpan dengan baik. Yang kedua, pintu-pintu masjid selesai sholat agar dikunci. Dan yang ketiga, bila perlu pengamanan melalui dipasang CCTV pada titik-titik tertentu di masjid. Itu harapan kami, semoga kasus pencurian kotak amal dapat terhindarkan. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pengurus masjid diharapkan proaktif dalam meningkatkan keamanan, seperti dengan memasang pengawas tambahan atau mengosongkan kotak amal secara rutin. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
SMA Negeri 2 Merauke pada hari Senin menggelar upacara peringatan Sumpah Pemuda. Seluruh siswa tampil memakai busana adat Nusantara dari berbagai daerah, termasuk para guru. Penampilan mereka menunjukkan keberagaman dan kecintaan terhadap tanah air. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini diharapkan menjadi momen untuk mempererat persatuan dan semangat nasionalisme generasi muda. Sejumlah siswa mengungkapkan harapan agar pemuda Indonesia terus membangun bangsa dan giat belajar untuk meraih masa depan. Amanda, sebagai generasi muda sekarang ini, sebaiknya pemuda sekarang seperti apa, Amanda? Pemuda sekarang harus rajin belajar, terus tidak mempercayai berita-berita hoax dengan sembarangan. Itu organisasi kepemudaan zaman dulu seperti apa saja yang kamu tahu? Yang saya tahu itu ada pemuda Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Kita harus lebih banyak belajar, harus tidak percaya dengan berita-berita. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober dan menjadi momentum bagi generasi muda untuk menjaga kebinekaan dan persatuan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan personel Polres Mimika mengikuti upacara bendera di halaman Mapolres Jalan Agibuga pada hari Selasa. Jalannya upacara berlangsung hikmat dan diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, meminta anak buahnya tetap menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Upacara dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun, hal ini adalah merupakan wujud dari kebangkitan pemuda-pemuda dari seluruh Kabupaten Mimika untuk bergerak. Kemudian kita tidak membeda-bedakan suku, bahasa maupun agama. Jadi semangat itu yang kita glorifikasikan. Kita berharap kepada seluruh pemuda-pemudi di wilayah Kabupaten Mimika, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi ya. Kemudian bijak dalam bermedsos, kemudian lebih beretika dalam menjaga hubungan bersosialisasi dengan masyarakat. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Polres Mimika dimulai pukul 8 pagi dan berlangsung aman serta lancar hingga selesai. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ratusan mahasiswa memadati sejumlah titik di Kota Jayapura pada hari Senin. Sejak pagi, mahasiswa sudah berkumpul di Gapura Universitas Cendrawasih, Expo Waena, dan Perumnas 3 Waena sebagai lokasi utama konsentrasi massa. Mahasiswa awalnya akan berunjuk rasa ke kantor Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura, namun dihalangi aparat. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa mengecam pembakaran mahkota Cendrawasih di kantor BBKSDA Papua. Mahasiswa menuntut Majelis Rakyat Papua bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam pembakaran mahkota, simbol yang dianggap sakral dalam budaya Papua. Sekitar 700 aparat gabungan Polresta Jayapura Kota dan Brimob Polda Papua mengawal ketat unjuk rasa agar tidak anarkistis. Secara umum bisa berjalan dengan aman dan lancar, namun walaupun dalam pelaksanaannya kan ada pro dan kontra juga dari pihak mahasiswa. Tentunya kita berharap ke depan bisa ada konsolidasi yang baik sehingga dalam penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan lancar. Prinsipnya kami mengamankan, mengawal sesuai dengan konstituen, menjamin penyampaian aspirasi itu berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum. Namun tadi ada bergesernya orang, artinya berpindahnya kelompok yang dari Expo ke Perumnas 3 kan tentunya sudah sangat mengganggu, terutama di pengguna jalan. Dan rekan-rekan sendiri bisa melihat situasi di seputaran Perumnas 3, bagaimana aktivitas di situ. Setelah menyampaikan orasi, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun mahasiswa berjanji akan kembali menggelar demo karena pernyataan sikap mereka tidak diterima oleh pejabat. Pada 20 Oktober lalu, petugas BKSDA mengamankan 58 ekor satwa yang sudah diawetkan, termasuk offset mahkota berbahan bulu Cendrawasih. Barang hasil sitaan tersebut kemudian dimusnahkan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup,
karena melanggar hukum. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Joni Santoso Silaban, bertemu Gubernur Papua Matius Fakiri untuk membahas protes masyarakat atas pemusnahan mahkota cendrawasih dan offset satwa sitaan yang dilindungi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur Papua untuk mencari jalan keluar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBKSDA Papua kembali menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Gubernur dan seluruh masyarakat Papua atas kegaduhan yang terjadi. Joni menjelaskan pemusnahan mahkota cendrawasih dan satwa yang dilindungi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun ia mengakui tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat adat Papua. Arahan dari Bapak Gubernur yang tentunya harus kami laksanakan bagaimana ke depan mensinergikan antara upaya-upaya penyelamatan atau pelestarian satwa cendrawasih dan satwa lindung lainnya dengan aspek-aspek budaya. Tentunya menurut Pak Gubernur bahwa perlu terlebih dahulu dibuat perda atau perdasus. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pelestarian satwa endemik seperti burung cendrawasih dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Dari awal pesan saya satu, kami semua yang ada di Provinsi Papua yang merasa orang asli Papua kan punya tatanan adat masing-masing. Saya berharap kita melakukan pembenahan ke dalam supaya itu bisa nanti menjadi sesuatu yang punya nilai budaya dan nilai bagi ketatanan adat dan nanti bisa dipegang dengan baik mungkin peraturan pemerintah. Kan ada mulai dari bupati, gubernur dan seterusnya yang kemudian akan kita tuangkan dalam perdasi atau perdasus. BBKSDA Papua bersama pemerintah Provinsi Papua akan memberikan pelatihan kepada pelaku agar menjual mahkota cendrawasih tiruan atau berbahan plastik. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan anak-anak panti asuhan pembawa terang yang menjadi korban kebakaran membutuhkan bantuan pemerintah. Gubernur Papua Matius Fakiri langsung datang ke asrama Sekolah Polisi Negara SPN Polda Papua di Dok 9 Jayapura pada hari Senin. Gubernur melihat langsung kondisi anak-anak korban kebakaran panti asuhan pembawa terang di Hol Tekam. Untuk sementara anak-anak ini menempati asrama SPN Polda Papua menunggu perbaikan bangunan panti mereka yang terbakar. Kedatangan gubernur disambut haru anak-anak panti. Mereka bernyanyi bersama di tengah persoalan yang tengah dihadapi. Gubernur meminta anak-anak tetap bersemangat dan tidak larut dalam kesedihan. Ia berjanji pemerintah akan segera memperbaiki kembali panti yang terbakar dan memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Memberikan sedikit kecerahan lah bagi mereka, supaya mereka cepat juga nanti bisa punya tempat yang baik untuk mereka tinggal sambil belajar. Kemudian juga nanti di sisi lain kita mendorong sebagai orang tua angkat kan kita harus bantu supaya mereka nanti bisa menjadi manusia-manusia yang berguna bagi tanah Papua, membanggakan orang tua yang mungkin tidak mampu atau orang tua yang sudah dipanggil Tuhan. Ini kan yakin mereka berharap seperti itu, punya meraih cita-citanya, meraih mimpinya. Sehingga itu hari ini saya hadir sekaligus saya sampaikan mereka untuk mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ada kami yang akan selalu mengurus mereka. Panti asuhan pembawa terang yang terletak di Hol Tekam terbakar pada pekan lalu. Tidak ada korban dalam kebakaran ini karena seluruh anak-anak panti langsung dievakuasi ke lokasi yang aman. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Jalan Ternate, Kabupaten Merauke geger dengan jasad anak perempuan berusia 11 tahun yang tergeletak tidak jauh dari rumahnya di Gang Israel. Korban bernama Rizky Rahmadani. Bocah tunarungu itu dikenal anak yang ceria dan cerdas. Rizky diduga diculik pada Senin dini hari oleh pencuri yang masuk ke rumahnya. Namun melihat Rizky tidur bersama adiknya, pelaku mencuri korban dan membawanya kabur.
Keluarga dan warga sempat mencari korban. Akhirnya 9 jam kemudian korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak tidak jauh dari rumahnya. Terus terus kebetulan teman yang di depan yang lihat duluan, terus kita lihat, terus saya panggil ada keluarga memastikan apakah ini karena tertutup rambut kan, Pak. Nah, ternyata keluarga lihat yang kakeknya, dia bilang iya ini sudah. Bapaknya mau lihat secepat. Ibu korban, Ratna, tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kita terima laporan, selanjutnya kita menunggu informasi dari lapangan. Dan beberapa saat kemudian, sekitar jam 1, masyarakat menginformasikan terhadap SPK Kabupaten Merauke bahwa telah ditemukan di Jalan Ternate Gang Israel. Selanjutnya petugas dari kita ke TKP dan sampai di TKP kita sudah melihat dan menemukan korban sudah tidak bernyawa lagi. Kematian Rizky Rahmadani menimbulkan duka mendalam bagi warga sekitar, termasuk para guru dan teman-teman di sekolahnya. Sebagai bentuk bela sungkawa, Sekolah Luar Biasa Merauke meliburkan kegiatan belajar selama 1 hari untuk menghadiri pemakaman korban. Menurut para guru, korban dikenal sebagai anak yang periang, rajin, dan suka membantu sesama. Iya, libur Bapak, karena kemarin kan kita mengalami duka atas terpanggilnya anak almarhum Kiki. Jadi kita sengaja meliburkan anak-anak sebagai bentuk duka cita kami. Kalau Kiki ini, saya memang bukan wali kelasnya, tapi sering saya lihat dia anaknya baik, suka bermain juga dengan teman-temannya. Jadi tidak ada masalah di sekolah, dia baik. Periang juga Bu ya? Periang, Ibu, dia derita disabilitas apa Ibu? Tunarungu ya? Ya. Jadi dia kelas berapa sekarang di sini? Kelas 4 SD. Kelas 4 Bu ya? Terkadang orang-orang di luar sana bilang tunarungu nggak mengeluarkan suara, tetapi memang mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tapi kalau untuk berteriak bisa. Bisa ya. Anaknya periang, anak ya. Masalah pergaulannya juga dengan teman-temannya itu bagus. Ya, jadi kita betul-betul ini sangat kehilangan dengan mereka, apalagi kematian ini tragis ya. Tragis sekali. Setelah menjalani visum di RSUD Merauke, jenazah langsung dimakamkan di TPU Semangga. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari pelaku pembunuhan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah sekolah di kota Jayapura, Papua mulai menerapkan pembelajaran digital dengan menggunakan perangkat layar sentuh modern. Teknologi papan pintar ini diharapkan bisa meningkatkan minat belajar siswa, sekaligus mendukung program digitalisasi pendidikan nasional. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengatakan kehadiran papan interaktif tersebut sangat membantu proses belajar mengajar di kelas karena teknologi ini membuat siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pelajaran. Untuk papan interaktif yang sudah diberikan kepada SMP Negeri 9 Jayapura, ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran dan terbukti anak-anak sangat respon, sangat gembira dengan papan interaktif ini. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SMP Negeri 9 Jayapura. Tentu kami keluarga besar SMP Negeri 9 Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan papan interaktifnya. Mudah-mudahan kami bisa menggunakannya dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran yang ada di SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan pembelajaran melalui digital ini, bagi saya mungkin sangat seru dan yang artinya bisa lebih mempermudah kita dalam mengerti sesuatu hal, karena biasanya papan manual terkadang kan kita tidak bisa melihat pembelajaran secara video. Tetapi dengan adanya digital ini kita bisa melihat video, dan yang artinya ketika kita bisa melihat video itu, pembelajaran selanjutnya kita bisa pahami dengan cepat. Yang artinya mungkin bagi saya yang adanya digital ini bagi saya itu sangat-sangat bagus. Penggunaan papan pintar di SMP Negeri 9 Jayapura dimulai sejak 3 Oktober lalu dan digunakan secara bergiliran agar seluruh guru dan siswa bisa memanfaatkannya.
Papan pintar merupakan layar sentuh berteknologi sistem operasi Android yang memungkinkan orang bisa berinteraksi langsung dan berkolaborasi serta mempresentasikan materi secara digital di ruang kelas. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke menggelar aksi solidaritas kemanusiaan dengan membagikan makanan siap saji untuk membantu masyarakat miskin dan yang tengah menghadapi kesulitan. Puluhan personel kepolisian turun langsung ke jalan untuk membagikan makanan siap saji kepada penyapu jalan, petugas kebersihan dan masyarakat kurang mampu di sekitar Kota Merauke. Ini cukup membantu kita yang belum sarapan, Pak. Oh, belum sarapan ya. Memang sering dapat makanan dari siapa saja, belum pernah? Belum ini baru. Oh gitu. Jadi ucapannya terima kasih gitu. Iya, terima kasih banyak untuk kepolisian Merauke sudah membantu kita sarapan. Tanggapannya? Sangat senang ya bisa mendapatkan bingkisan di pagi hari ini. Oh gitu. Memang dari rumah tadi belum makan ya? Belum. Belum ya. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat di tengah kesulitan hidup. Semangat berbagi tetap bisa menjadi sumber kekuatan bersama. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.